warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Bapak Piano Silaban. Yang kami hormati para pejabat tinggi media dan pratama Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Keuangan, para narasumber dan moderator, para kepala balai besar dan kepala balai lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, serta peserta maupun hadirin yang telah hadir, baik yang berada di auditorium maupun yang saat ini menyaksikan secara virtual. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara rapat kerja pengelolaan barang milik negara Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2024 dengan tepuk tangan yang paling meriah. Awalnya acara adalah kita membangkitkan semangat nasionalisme dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Pekerjaan Umum. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sejenak kita menghadirkan keagungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa, seraya memanjatkan doa ke akhiratnya. Dan doa akan dipanjatkan menurut keyakinan agama Islam. Bagi yang beragama lain, disilakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Menguatkan amanah kami dalam mengelola aset negara untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan bagi negara. Ya Allah, Ya Afuwun Ghafur, Tuhan yang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun, ampunilah salah dan dosa kami serta para pemimpin kami. Limpahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan dan kelancaran agar acara ini berjalan dengan sukses dari awal hingga selesai. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Bapak Piano Silaban,
organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Keuangan, BNN, dan Barang dan Bencana dari seluruh unit organisasi dan para kepala subbagian di Kementerian Pekerjaan Umum. Adapun maksud dari penyelenggaraan rapat kerja BMN ini sebagai forum komunikasi untuk menyamakan persepsi serta internalisasi terhadap pelaksanaan pembangunan BMN di Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan peraturan dan aturan yang berlaku di bidang pengelolaan barang milik negara. Penyelenggaraan pengelolaan BMN di Kementerian Pekerjaan Umum. Dan setelah berkenan, Bapak Ibu hadir meluangkan waktu untuk menjadi narasumber pada kegiatan kami di pagi hari ini, tentunya dalam upaya peningkatan IPA di Kementerian Pekerjaan Umum serta para Bapak Ibu yang hadir dan tentunya Bapak Dirjen Keuangan Negara, Bapak Ibu. Rapat kerja ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Sekjen kepada kami agar dilakukan rapat kerja secara rutin terkait dengan pengelolaan BUMN di Kementerian PUPR ini. Rapat pada hari ini merupakan rapat kerja ketiga kalinya terkait dengan pengelolaan BUMN di Kementerian Pekerjaan Umum. Dan kami yakin bahwa Bapak, Ibu, dan rekan-rekan khususnya yang membidangi wilayah Taufik wa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saudara saya yang hari ini tidak di sini tapi ada di Zoom, Pak Dirjen Keuangan Negara, Pak Rio. Tadi saya sudah lihat kamu. Nanti saya datang Pak. Biasanya kalau datang kita makan. Para pejabat tinggi media yang hadir, kemudian pejabat tinggi pertama dan kepala subbagian tata usaha hubungan balai. Kami masih punya tidak banyak, tidak semua balai punya pejabat struktural. Tentu yang hadir ini adalah mereka-mereka yang diberi tugas oleh kita semua, oleh negara untuk mengurus BUMN. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rapat kerja pengelolaan barang milik negara Kementerian Pekerjaan Umum untuk tahun 2024. Ibu Bapak sekalian, kita yang hadir di sini merupakan pejabat atau petugas yang oleh negara diberikan amanat yang sangat membanggakan. Kita telah menerima laporan hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Oleh karena itu, pencapaian ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan kerja keras dari rekan-rekan semua, dari seluruh unit organisasi, seluruh unit kerja, baik yang berada di pusat maupun di daerah. Maka ini dilakukan karena kita tidak ingin lebih lambat bekerja dibandingkan mereka-mereka yang punya tingkat tidak baik terhadap BUMN yang kita kelola. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, tentu banyak hal yang ingin kita raih. Ada indikator yang digunakan untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi kita jalan. Salah satunya juga indeks IPA. Oleh karena itu, maka saya ingin mendorong sekali lagi kepada seluruh pengelola di lapangan, rekan-rekan yang terlibat di dalam pengelolaan BUMN, di mana BU, di mana kita semuanya menjadi pengguna. Dalam hal pengelolaan BUMN yang akuntabel, tolong segera dilakukan percepatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK atas temuan terkait aset dalam LHP LKP. Pada kesempatan yang baik ini, mohon berkenan Pak Dirjen Keuangan Negara, Pak Rio, saudara saya,
untuk memberikan arahan Pak. Jadi ini memang perlu diarahkan. Jadi Bapak memang punya staf di Bidang Kekayaan Negara, tapi jangan lupa di Kementerian PU juga banyak pejabat dan staf yang perlu arahan Bapak. Terima kasih banyak Pak Leo. Dan karena itu, marilah kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kegiatan rapat kerja pengelolaan barang milik negara dan kementerian kerja umum tahun 2024 ini kita buka bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa memberi kita jalan kemudahan untuk menjalankan amanah yang ada di kita masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh dan swastiastu namo buddhaya. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas nikmatnya kita semua dapat berkumpul di dalam acara rapat kerja barang milik negara Kementerian PU tahun 2024 dengan tema pengelolaan BNN yang adaptif dan kolaboratif dalam upaya peningkatan indeks pengelolaan aset Kementerian PU. Bapak Ibu hadirin sekalian, reformasi birokrasi menjadi salah satu fokus utama dalam upaya menciptakan pemerintahan yang berkualitas. Indeks pengelolaan aset atau IPA itu menjadi salah satu indikator sasaran dalam reformasi birokrasi yang capable, yaitu 2.320 triliun atau sekitar 18% dari total BNN dalam laporan keuangan pemerintah pusat yang jumlah totalnya adalah sebesar 13.000 triliun. Dengan jumlah aset yang signifikan, maka pengelolaan BNN harus dilakukan secara efektif, akuntabel, dan produktif. Untuk itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi karena perwakilan IPA sebagai pelaksanaan administrasi BNN yang andal dan juga sekaligus menjalankan amanat undang-undang, seluruh kementerian lembaga wajib untuk mengelola dan menata usahakan BNN. Oleh karena itu, BNN berupa tanah yang dikuasai pemerintah pusat perlu disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia. Hal ini juga sebagai langkah pengamanan dari BNN. Kalau secara data dapat saya sampaikan, sejak tahun 2020 sampai dengan 2024, Kementerian PUPR menjadi kontributor tertinggi dalam program sertifikasi nasional. Kalau kita lihat data capaian sertifikasi tahun 2020, capaian sertifikasi Kementerian PUPR sebanyak 7.205 bidang tanah, sementara total capaian seluruh kementerian lembaga adalah 7.870 bidang tanah. Tahun 2021, capaian sertifikatnya meningkat menjadi 25.320 bidang tanah. Ini yang merupakan bagian dari 2020 sampai 2024. Bapak Ibu sekalian, selain sertifikasi BNN, sasaran strategis administrasi andal lainnya adalah indeks penggunaan BNN yang diukur melalui penetapan status penggunaan BNN. PSP BNN ini akan memberikan identitas BNN pada kementerian lembaga dan penting untuk pengelolaan BNN seperti rencana penggunaan BNN dan juga pemindah tanganan. Siman versi 2 mewajibkan PSP BNN sebagai dokumen sumber. Namun, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian, Pak Sekjen, Pak Darwanto, atas capaiannya yang luar biasa baik dalam pengelolaan BNN hingga saat ini. Kerjasama kita adalah sesuatu yang luar biasa dan kami di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merasa mendapatkan dukungan dari Kementerian PU di dalam kita memperbaiki sertifikasi dan juga administrasi BNN kita. Kami selalu memberikan contoh bagi kementerian lain. Terima kasih kepada Pak Leo Aswaban. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih telah hadir di tengah-tengah kita. Ini jagoan-jagoan ini ya, BNN dari Kementerian Keuangan yang tentunya akan memberikan pencerahan, pemahaman, dan bagaimana faktor risiko terhadap pengelolaan BNN yang tidak ditata usahakan atau dikelola dengan baik. Masih pakai PR, Pak? Nggak ada, PR-nya sudah selesai.
masih jauh ya. Terus bapak-bapak pimpinan tanpa menggunakan hormat tidak bisa satu-satu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, juga Pak Encep dan Bu Purnama yang saya hormati ya. Baik, terima kasih atas kesempatan ini Bapak Ibu semuanya, Pak Sekjen ya. Kalau Pak Darwanto yang datang ke DJKN Pak, kita pasti manut ya. Ketika kemarin dia datang ke DJKN, dia WA saya, Pak Edo, saya di lantai 10, saya langsung sumpah Pak. Kalau enggak nanti jalan mau ke rumah saya bisa diblok. Baik, Bapak Ibu hormati ya, saya diberikan tugas oleh Pak Darwanto terkait dengan penguatan bisnis proses pengelolaan BUMN melalui aplikasi SIMAN versi 2. Disclaimer bagi semuanya, yang mengembangkan ini sebenarnya Pak Encep dan Bu Purnama ya. Dulu namanya Direktur PKNSI dan bisnis prosesnya adalah Pak Encep. Mohon izin Pak Encep dan Bu Purnama ya. Nah, tadi ada 3 hal yang disampaikan oleh Pak Sekjen yang memang benar-benar menjadi perhatian kami. Yang pertama itu terkait dengan geotagging. Kami Pak Darwanto, Bapak semuanya di DJKN sedang melakukan tagging terhadap BUMN. Terus selanjutnya lagi, tadi sudah kami katakan bahwa kita melengkapi modul-modul yang ada di SIMAN versi 2. Sehingga kita harapkan SIMAN ini sudah bisa menampung seluruh proses bisnis yang ada dalam pengelolaan BUMN. Lanjut, ini tidak perlu Bapak semuanya, hanya laporan saja ke Pak Sekjen. Jadi Pak Encep melakukan kebijakan sebelumnya. Nah, jadi sejak September 2024 seluruh kementerian lembaga yang berjumlah 23.000 satker sudah melaksanakan SIMAN versi 2. Kita harapkan Kementerian PUPR menjadi yang terdepan, menjadi role model dalam implementasi SIMAN versi 2. Artinya, kalau ada permasalahan-permasalahan, ya, kita harapkan bisa diberikan masukan. Ya. Kalau ibaratnya juga Pak Darwanto ingin menjadi SIMAN versi 2 yang terbaik, ya, implementasinya di DPR, kita siap untuk mendukungnya. Lanjut. Nah, ini interkoneksinya Pak semuanya, ya. Dengan Sakti sedang proses sekarang dengan SIP, dengan sistem informasi migas dan segala macam. Kalau ibaratnya di sini ada internal aplikasi, bisa kita supply data untuk kebutuhan Kementerian PUPR. Lanjut, ini yang terakhir, seperti tadi saya katakan, monitoring Pak semuanya. Lanjut. Nah ini, jadi sekitar 2 bulan lalu, ya, kami memanggil satker atau memanggil biro, ya, untuk melakukan penyelesaian atas, ya, proses pengelolaan BUMN yang belum selesai, yaitu usulan hapus yang belum selesai. Pak Encep sudah membuat surat kepada Bapak Ibu pimpinan, ya, untuk menyelesaikan ini. Alhamdulillah, puji Tuhan, untuk PUPR berapa Pak Herman awalnya, Pak Herman, yang belum selesai. Jadi gini Pak semuanya, belum dihapuskan di SIMAN versi 1, ya. Nah ini yang kerjaan kita semua yang belum selesai. Waktu itu angkanya itu ratusan ribu ya. Tapi untuk PUPR berapa Pak Herman? Nanti sambil melihat ya. Baik, terima kasih Pak. Besarnya aset PU, makanya selalu bilang Pak Darwanto ini kepala biro terkaya se Indonesia. Pak Darwanto ini Pak, karena ngurus asetnya banyak banget, 2.300 triliun. Dan kelihatan Bapak komasi itu panjang 39%, jadi 24%. Ini yang benar-benar harus Bapak kayaknya itu dari sini Pak. Ini yang menjadi perhatian, dan dari pengamanan sampai nanti pemanfaatan dan Bu Purnama bagaimana ternyata bisa menghasilkan PNBP yang luar biasa, dan pemanisnya ada Pak Sekjen, karena hasil PNBP itu bisa diminta kembali oleh Bapak. Jadi ini Bapak Ibu nanti kalau yang menghasilkan banyak PNBP nanti sebagian bisa dikembalikan kepada Bapak Ibu biar semangat gitu kan Pak ya. Nah selanjutnya slide ke ini aja, ke 19. Bapak Ibu saya slide 16 ya, 16 terus Bapak Ibu sedikit sebelum ke IPA, terus kan ada perubahan ini apa kabinet ya Bapak Ibu, terus lanjut.
Terus lanjut maju. Nah, Bapak Ibu ini kan berubah nih kementerian. Bapak Ibu saya ini jadi pengadil, dipanggil seknek Pak, karena begitu pisah namanya cerai itu kan bisa ribut Pak Gunung gini. Di kementerian pecah ini berebut, PU dengan ATR, gak ada juga. Kementerian Dikbud, jangan pecah tiga, Kumham pecah tiga. Jadi ini kami mohon Bapak Ibu bahwa prinsipnya saya sampaikan harus utamakan BMN yang ada. BMN yang ada, kalau nggak ada, nanti kami akan usahakan dari BMN yang idle KL lain, kemudian rampasan kejaksaan, KPK, dan aset BLBI dari Purnama. Baru ujungnya itu sewa itu pilihan terakhir. Pemanfaatan kita indeksa dulu, yang sertifikasi terus, kemudian yang kita lihat dulu yang dua, yang skor 2, BMN yang sudah dapat kasus penggunaannya. Nah ini yang tadi PSP Pak. Kalau PSP dikebut aja Pak, saya yakin indeksnya bisa jadi 4 atau 3 Pak minimal. Jadi ini angka-angka ini analisis Bapak Ibu. Karena kan tadi saya diminta gimana meningkatkan IPA. Jadi ini Pak, bagaimana matematika, fisika, kimia, biologinya di dalam Pak ya. Ini kelihatan angkanya mana. Minimum yang nomor 8 itu saya yakin yang mereka bisa mencari masuk Pak. Ayo juara aset kan. Waktu tinggal 4 menit lagi. 4 menit pas Pak. Ini Bapak Ibu, dari segi satkernya ini kelihatan, ya Bapak Ibu. Mohon aja kelihatan dari sini tuh angka-angkanya. Memang makin kaya, hukum BMN sama hukum agama sama. Makin banyak harta, makin banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Sama ini juga. Di dalam siklus pengelolaan BMN kita kenal berbagai asas. Namun saya menggarisbawahi di sini asas kepastian hukum. Artinya setiap proses dilakukan dengan aman dan tepat waktu. Kemudian asas efisiensi, artinya pada saat dilakukan dengan tepat waktu maka di situ timbul efisiensi. Kemudian asas akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. Lalu Bapak Ibu tadi Pak Ejek sudah menjelaskan mengenai indeks pengelolaan aset dan 3 tahun berturut-turut meningkat. Namun di 2023 parameter yang terendah adalah tindak lanjut pemanfaatan dan pemindahan BMN dan penghapusan BMN. Nah sekarang dalam rangka meningkatkan IPA, maka kami akan memberikan perhatian pada proses pemanfaatan dan pemindahan maupun penghapusan. Bapak Ibu bahwasannya di dalam proses kami berharap tidak terbit persetujuan lalu kemudian tidak ada tindak lanjutnya. Lanjut lagi. Bentuk pemanfaatan berikutnya adalah KSP. Nah, sekarang mengambil contoh KSP yang boleh dikatakan paling dekat dilakukan persetujuannya, yaitu KSP Berdapura, di mana ada tanah dan bangunan yang menjadi objek KSP. Sudah keluar juga persetujuannya, sudah ditetapkan begitu tetap PK-nya dan investasi masing-masing pihak. Tapi kami belum ada laporan dari Kementerian TU terkait dengan pelaksanaan tendernya. Nah, kami berharap bahwa ini juga segera ditindaklanjuti. Seknek itu tidak bisa dikontrol, maka koordinasi yang intens di tingkat kementerian itu yang kami harapkan menjadi solusi. Ada percepatan di proses yang di Seknek. Nah, kemudian Bapak Ibu ada 110 yang selesai. Di penerima hibah, sebetulnya yang di penerima hibah ini belum terjadi, tetapi beberapa Pemda menanyakan kepada kami, bagaimana Bu? Karena barang itu kalau dinilai sekarang nilainya sebesar sekian, tapi dalam perolehan kita sebesar sekian. Nah, kami berharap dengan percepatan proses hibah tidak ada
jarak antara nilai yang dihibahkan dengan nilai pada saat dicatatkan. Tapi kami selalu mengatakan sebesar nilai yang dihibahkan itulah yang dicatatkan. Tapi kami akan bersurat kepada Kementerian PU menanyakan tindak lanjut dari permohonan hibah atau persetujuan hibah yang kami berikan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ada sekitar 50% yang belum dilakukan BAST untuk tahun 2023 dan 80% untuk tahun 2024. Izin waktu tinggal 4 menit. Nah, Bapak Ibu, tentu memang walaupun di sini ada dibilang sanksi, tidak ada sanksi. Nah, Bapak Ibu, dengan kami menyerahkan atau menggambarkan data ini, bukan maksudnya mau melihat kekurangan Bapak Ibu, tetapi inilah data real yang masih perlu kita perbaiki agar indeks mengenai pengelolaan aset menjadi baik. Keluarannya itu lebih mahal dari pasar. Nah, ini mengakibatkan proses untuk pemanfaatan. Pak Sekjen, Bapak Ibu narasumber, saya Deka dari BPDW Jawa Tengah, Bapak. Yang pertama, mungkin yang saya tanyakan terkait sebentar lagi kan perubahan dari PUPR ke PU itu kan terdapat likuidasi, Bapak. Pengalaman dari likuidasi sebelumnya untuk data-data yang sudah diinput ke dalam aplikasi itu banyak yang hilang. Mungkin boleh difasilitasi atau dibantu terkait listing ataupun data-data histori yang ada di aplikasi itu agar terjaga sampai ke kode satker yang baru. Kemudian yang kedua, di Cipta Karya itu kan banyak sekali barang-barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. Namun di dalam aplikasi Sakti itu belum dapat mengakomodir progres hibah yang tercantum dikembangkan di dalam aplikasi Sakti. Itu perlu ada tambahan terkait progres hibah yang sudah dilaksanakan, baik itu surat dari balai maupun surat dari Sedijen ataupun surat dari kementerian. Yang pertama mengenai sewa dan juga mengenai asuransi BUMN. Terkait sewa ini Pak, tadi juga tadi disinggung oleh Pak Darwanto Pak, BIRUM ini kan mengelola sewa di kantor pusat kayak di kantor pusat dan di rusun Pasar Jemak dan rusun Rempoa Pak. Nah memang ada kadang-kala ada penyewa ini sudah ada penetapan pembayaran sewa, dia melakukan minta keringanan gitu Pak. Persetujuan sewa Pak dari KPKML itu kadang-kadang terjadi Pak. Jadi dia sudah mengajukan sewa, ternyata sudah keluar persetujuannya, dia tidak melakukan sewa Pak. Jadi memang ya itu kendala juga Pak sebagai kita sebagai yang mengelola sewa di kantor pusat. Yang kedua mengenai sewa BUMN Pak. Jadi memang sewa BUMN ini kan memang sebagai pendukung indeks pengendalian aset Pak. Nah, memang yang melaksanakan sewa BUMN kan di Birumum Pak, selaku pencatat gedung di kantor pusat. Nah ini memang di kami ini Pak, sewa BUMN itu kita hanya bisa melaksanakan baru 2 tahun terakhir Pak. Perhibahannya ternyata banyak barang-barang yang udah nggak ada, tidak diketahui lokasinya di mana. Nah sekarang problemnya adalah jika kita mau membuat barang itu terkesan di sampingnya itu penghapusan kan perlu bukti. Sedangkan buktinya aja udah sulit gitu. Kalau kita beli omset di suatu tempat juga karena efisiensi anggaran nggak bisa terlaksana. Nah ini ada nggak sih Pak solusi yang tetap sesuai dengan SOP kita gitu terkait barang-barang hibah yang udah lama-lama ini. Begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus. Ya. Kira-kira ada nggak Pak solusi buat kami yang barang-barang kami kan sudah lama ya Pak, sudah lama banget. Ada nggak solusi buat kami untuk menuntaskan PSP kami yang masih banyak Pak? Kami tuh masih ada sekitar 60%-an, 50%-an yang belum di PSP Pak.
ada nggak kira-kira solusi buat kami gimana supaya kami bisa mempercepat PSP-nya Pak? Itu. Terus yang kedua mungkin ini aja sih Pak, mungkin cuma sekedar sebagai petugas BMN gitu loh Pak. Kami tuh kadang kelimpungan Pak. Kelimpungan misalnya dari proses pengolahan BMN tadi itu yang dijelaskan itu kan ada banyak ya Pak. Jadi memang mereka independen dengan nilai tersebut. Bahkan kami yang sama-sama di JKN pun akan memprotes atau keberatan, tetapi mereka tidak akan terpengaruh. Mereka hanya menggunakan metodologinya. Nah, jadi saya melihat bahwa ada tiga titik-titik yang memang bisa diperbaiki atau dipengaruhi. Titik pertama adalah sebenarnya nilai itu adalah nilai pada saat barang itu dilakukan penilaian. Nah, oleh karena itu apa yang perlu? Berarti yang perlu adalah data-data, misalnya data pasar, kemudian juga data pembanding, kemudian juga pemahaman penilai atas aset tersebut. Nah, saya Iskandar dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan dulu, Pak. Izin bertanya terkait masalah ini Pak, masalah apa ya, penyelesaian aset-aset BMN yang ada di IKN. IKN itu kan dibangun di atas tanah yang di tanah negara juga sih sebenarnya. Hanya kan proses statusnya itu yang barangkali sertifikatnya yang belum ada, sehingga menyebabkan sekalipun konstruksinya sudah selesai itu terkendala di serah terimanya Bapak. Mungkin menjadi bahan perhatian, artinya kedepannya kami dari perumahan ini kan ya kita nggak tahu nih 2025 seperti apa Pak, karena dengan pecahnya dari PUPR kedepannya kita khawatir jangan sampai balai ini ditiadakan menyebabkan aset-aset yang tidak terurus Bapak. Kita berharap urusan aset ini bisa cepat selesai supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Jika proses itu barangkali kalau memakan waktu yang terlalu lama, takutnya orangnya pejabatnya sudah pada pindah kemana-mana Bapak, sehingga mungkin akan sangat menyulitkan untuk penyelesaiannya. Harapannya mungkin kalau saya berharap mungkin dari Kementerian Keuangan bisa punya tim khusus dalam rangka penyelesaian ini Bapak, supaya kami pun juga ketika barangkali dapat skill baru untuk mutasi tidak lagi dipusingkan dengan masalah yang ada di IKN Bapak. Karena hari ini pun juga kami tidak tahu apakah kami masih ada balai atau enggak gitu kan. Tapi pada prinsipnya ya kita dalam rangka akhir tahun ini kami siap melakukan apapun yang diarahkan dalam rangka percepatan serah terima aset itu. Karena terkendala mungkin. Baik, itu sangat bagus sekali. Karena masalah IKN ini paling kuat sekali. Sampai dengan saat ini dari Kementerian PU baru satu yang diserahkan. Oke, makasih. Terima kasih selanjutnya kepada Bapak Sekjen, moderator dan juga narasumber dimontap di tempat. Kepada para pemenang disilakan kembali ke tempat. Izin Pak Sekjen dengan narasumber Pak. Izin sebentar. Pusat Kebijakan Kekayaan Negara dilanjutkan. Ya, Bapak Cep Sudarwan, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya penyerahan tanda terima kasih kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ibu Purnama Sianturi. Dan kita ikuti bersama penyerahan karikatur kepada Direktur Transformasi dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan Bapak Edward UPK Inggolan. Oke, makasih. Baik, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. 2